Di mana-mana tuh ikhtiar tawakal. Nah, orang tuh kalau ikhtiar di dunia, tawakal sama atas lu urusannya. ikhtiarnya kuat, tawakal nggak ada, Iya. sombong. Nah, udah mulai banyak sih fans MU yang gerah juga sama Bruno. Akhirnya percaya sama lu Akhirnya terbukti omongan gue bilang dari musim lalu ya kan. Bruno banyak lah golnya, asisnya, created chance, bla 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 bla. Ayolah men. Lu cuma perlu nonton. Lu udah nonton sepak bola bertahun-tahun, lu cuma perlu nonton di lapangan dan lu akan mengerti gitu kenapa Bruno itu harus dibuang. 3 pekerjaan paling berbahaya di dunia. 1. Pemberi makan harimau yang lapar. 2. Pembersih kaca di atas gedung-gedung pecakar langit. Dan ketiga menjadi pelatih Manchester United. Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia. Kalau lu cuman dikasih pilihan ngerjain 3 pekerjaan itu, mana yang lu pilih, Dok? Jelas. Apa? Pelatih Manchester. Pelatih Manchester United. Di bawah tangan gua, Manchester akan kembali merajai Eropa. Merajai Eropa ya? Dunia bahkan ya? Syaratnya gampang. Kalau pelatih-pelatih dunia nonton. Apa tuh? Buang Bruno. Buang Bruno? Udah selesai. Apa susahnya sih? Buang Bruno ya? Kalau lu buang Bruno selesai udah. Bagus itu Manchester, selesai udah masalah. Iya. Sesimpel itu ya? Iya. Tapi hasil mengejutkan tuh, Boxing Day. Amorim TKO dulu. Dengan omongan dia yang bilang, untungnya kita tidak libur di Natal ya. Masih ada asa untuk mengakhiri akhir tahun dengan baik dengan indah, ya. Dengan indah. Baik. Alhasil. Kartu merah Bruno mewarnai. Pas banget emang merah-merah, Santa Claus merah. Bruno dapat merah. Menarik dong, karena sebelum pertandingan Amorim bilang, saya nggak peduli sama Natal, katanya gitu. Saya cuma peduli gimana caranya kita bisa bermain baik dan menang di pertandingan besok. Itulah, jangan sekali-sekali menyepelekan agama. Menyepelekan agama. Iya, apapun agamanya. Haruslah namanya Tuhan tuh namanya. Iya. Di mana-mana tuh ikhtiar tawakal. Orang tuh kalau ikhtiar di dunia, tawakal sama atas urusannya. Lu ikhtiarnya kuat, tawakal nggak ada. Iya. Sombong. Kalau orang tawakal nggak ikhtiar sia-sia. Itu. Amorin. Kekalahan melawan Wolverhampton doh. Lo melihat, tapi gua kan nggak nonton ya, Cuman gua dapat review dari orang-orang katanya permainannya lambat. Iya memang ini ngoper ke belakang terus. Terlalu hati-hati mungkin. Oke. Manchester United ya line apa sih? Line up andalan lah ya. Bisa dibilang line up Diallo, Højlund, Dalot, Mazraoui, Ugarte, Zirkzee enggak ya? Off the bench. Dan buat gua sebenarnya itu kan kartu merah Bruno menit 47. 1-0 dan terakhir kena serangan balik kan. Udah all out attack. Kena serangan balik ya udahlah 2-0 gitu, kelar, selesai menit terakhir juga, detik terakhir. Ya buat gua MU ya Bruno kapten. Udah tahu kuning, gerasak gerusuk, nggak perlu. Ya gua nggak ngerti kenapa. Ya udah mulai banyak sih fans MU yang gerah juga sama Bruno. Akhirnya percaya sama lu. Akhirnya terbukti omongan gua bilang dari musim lalu ya kan. Bruno banyak lah golnya, asisnya, created chance, bla 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 bla. Ayolah men. Lu cuma perlu nonton. Lu udah nonton sepak bola bertahun-tahun, lu cuma perlu nonton di lapangan dan lu akan mengerti gitu kenapa Bruno itu harus dibuang. Lu akan paham sesimpel itu. Kenapa gitu. Duri terbesarnya itu ada di dia ya. Maksud gua gak bisa lah lu jadi matahari sendiri mencoba untuk menjadikan kawan-kawan lu boneka gitu. Semua
lu jadi mastermind, nggak bisa. Nggak bisa ya. Setiap pemain tuh punya idealis mereka masing-masing, punya gaya main mereka masing-masing. Lu sebagai playmaker yang harus berbaur gitu loh. Lu nggak bisa egois kayak gitu. Ya, terus juga Højlund yang udah mulai marah-marah, gue nggak ngerti kenapa dia lo selalu jadi bahan pelampiasan marahnya Højlund ya. Oh gitu? Iya, berapa kali tuh Højlund marah-marah sama dia lo. Kayak dia lo capping, shooting, dimarahinnya. Menurut gua, lu sebagai tim apalagi tandem lini serang, lu harus menghargai setiap opsi yang dipilih sama partner lu. Ketika dia lo memutuskan untuk shooting, ya itu yang terbaik bagi menurut dia. Nggak bisa lu kontrol dia harus passing kayak ketika lu terbuka. Dia punya presentasi insting sendiri di kepala dia, nggak bisa kayak gitu. Dan lini belakang Leny Yoro juga anjing mediocre banget. Lagi-lagi terbukti tuh mediocre banget lah. Anjing bener. Average banget udah nggak ada spesial-spesialnya. 18 tahun kayak gitu sih menurut gua banyak 18 tahun yang emang kayak rata-rata kayak gitu. Iya, emang pada kayak gitu. Emang pada kayak gitu 18 tahun mah bukan kayak 18 tahunnya si Lamine Yamal, Ronaldo, atau Varane dulu ya. 18 tahun standar aja. Maguire juga Lisandro. Biasa banget lah. Biasa banget nih. Tapi kabarnya kan golnya dari corner loh. Golnya dari itu katanya golnya dari corner lagi. Pertama. Maksud gua sebelum nanti kita bahas soal perpanjangan kabar Maguire perpanjang ya. Itu tuh kenapa? Banyak banget loh MU sekarang dari corner kejebolan. Dari mulai Arsenal tuh ya. Iya, rentetan tuh berlanjut terus tuh. Ya kalau kemarin sih faktor lucknya gede juga ya karena langsung ke gawang ya. Kayak gol Homingson gitu kan melengkung masuk gawang. Onana juga off position tapi susah juga sih. Bola kayak gitu namanya lo scrimmage kan. Dan boleh cukup tajam tapi ya menurut gua MU bukan tanpa peluang gitu loh. Banyak juga gitu membongkar lini belakangnya Wolves beberapa kali ada tapi ya memang kombinasi di depannya kehilangan sisi kiri tuh Bruno yang dipaksa ditaruh situ tuh agak sulit juga gitu loh. Dalot sementara yang ditajuk untuk ngisi wing kiri. Jadi MU itu kan 4-3-3-nya tuh si Diallo, Dalot, Højlund di lapangannya. Mazraoui itu lebih banyak invert, temenin overload di tengah gitu kan. Dalot naluri menyerangnya ya dia back mau gimana gitu. Kecuali lu Arnold gitu, atau Marcelo ya kan. Ya Dalot lu tahu kapasitasnya segitu aja kan. Dan ya balik lagi Dalot nggak bisa main di kiri. Dalot nggak bisa main di kiri. Masih tetap dulu ya? Iya, gue masih kekeh. Gue bilang Dalot nggak bisa main di kiri. Dalot itu udah di kanan. Kenapa nggak Mazraoui yang di kiri? Karena Mazraoui nggak se-eksplosif Dalot untuk ngisi 3 depan kan. Ya maksud gue kalau memang opsinya nggak ada kayak gitu, akhirnya Garnacho kemarin yang main kan. Ya Garnacho di kiri ya. Secara posisi sih udah oke gitu, normal. Tapi ya Garnacho juga ya gimana sih terlalu banyak kemelutnya dibanding performnya, mainnya terlalu banyak main sosmed lah, terlalu banyak isu-isu respon orang, gitu, terlalu banyak Ronaldo sentrisan. Lu jangan berasa lu mirip Ronaldo gitu loh. Di usia lu Ronaldo udah dapat Ballon d'Or. Anjing, fair gitu. Di usia lu Ronaldo badannya udah keker gitu loh. Dan Ronaldo gak warnain rambut. Dan dari segi postur lu gini, lu hebat dengan cara lu. Kalau lu mau trying to be Cristiano Ronaldo, lu gak bisa dari postur lu udah beda. Ronaldo itu tinggi gede gitu loh. Sementara lu tuh gak tinggi badan lu. Carilah pemain yang kalau memang lu pengen pelajari yang sesuai dengan. Oke lu suka sama Ronaldo gak apa-apa. Lu ngefans tapi di lapangan. Dielaborasi lah sama diri dia gitu. Gue cocoknya bermain dengan gayanya. Seperti apa nih? Oh yang bisa gue ambil dari Ronaldo apa-apanya. Gak semuanya. Gak plek-plek. Sampai selebrasi-selebrasinya gak perlu lah. Akhirnya ya. Gak kemana-mana. Iya, nggak ada hasil lah kan. Ya MU segitu aja buat MU segitu aja ya. Ya, tapi seru juga kalau kemudian kita geser ke lini depan tengah spesial Marcus Rashford. Amorim kan baru bilang lagi tuh kalau saya nggak mikirin lah statement Rashford itu. Mungkin kalau Ten Hag udah pergi lu udah gitu ya. Cuman Amorim saya nggak mikirin lah. Tapi Rashford pasti cabut Januari udah ini mah udah chaos banget ini. Terus tapi Amorim bilang saya cuman mau dia fokus latihan apa-apa lah pokoknya. Amorim bete kan karena kenapa lu kalau nggak terima nggak bilang ke gua, kenapa lu harus ke media. Dan saya akan menunggu dia menjadi striker tajam, pokoknya kurang lebih kayak gitulah. Ini kayak banyak media bilang ini kayak lampu kuning Amorim berbalik arah gitu loh. Karena Amorim nggak pernah merespon sebelum Rashford bilang pengen cabut kan. Ya Rashford tahu kok kenapa dicadangin karena gini. Sebenarnya simpel ya kenapa Amorim nggak bilang ya udah Rashford ya udah lu cabut aja karena harganya drop.
Harga drop. Pasti dong. Karena ya udah emang nih pemain pasti cabut, pasti cabut. Ya gue tawar gila-gilaan aja ibaratnya. Udahlah lu ini pemain gak mau lu pakai kan sini gue bayarin berapa. Jadi tarik ulur, tapi harga cocok sih lepas pasti lepas ya. Iya. Amorim pasti udah gatal banget pengen beli pemain itu gue yakin. Iya. Ngelihat anjing begini amat. Dan kok kabar Maguire mau perpanjang tuh? Maguire ya dibanding Johnny Evans. Iya, gue ngerti. Cuman tetap still lah. Buat kelas MU udah enggak kan dia. Gitu. Sebenarnya kalau melihat dari gajinya nggak layak lah. Tapi kalau mungkin ada klausul pemotongan gaji atau gimana ya untuk jadi bench warmer sih oke aja. Dan kemarin nggak parah kok dia. Masih oke kok. Ya memang kapasitasnya segitu. Kita harus ngerti. Pemain yang kapasitas segitu lu nggak bisa berekspektasi apa-apa kan. Salah satu contoh pemain yang trampolin live banget itu Maguire menurut gue. Hero lagi sekarang. Ini kayak dan angin-anginnya ya tadi Amorim mau memperpanjang kontrak dia, artinya ada proyek di diri Maguire yang bisa beririsan sama MU gitu, bener. Dan menariknya adalah gue ngeliat Amorim sih sama sekali nggak apa ya, nggak underestimate atau kayak bilang butuh pemain ini itu, tapi PR-nya tuh akan menunjukkan bahwa ayo lu bisa gitu ke pemainnya dia gitu loh. Kayak gini kayak ada perempuan yang pernah bilang sama gue. Ini mengutip perjalanan hidup. Lu nggak perlu peduli sama orang ngomong apa. Gue menilai lu dari kacamata gue. Apapun yang orang bilang, gue punya penilaian gue sendiri. Walaupun jujur nggak jadi. Berarti kan penilaiannya kurang. Gue di mata dia kan remet ya kan. Ya bener sih, bener. Cuman ya menarik sebenarnya kalau ngelihat dari permainan, menurut gua ya masih sosok. Cuman dari statement dia cara menghandle dia menarik. Bisa lah. Sabar. Masalahnya mau sabar 4 tahun lah. Ya. Sambil dibuang-buangin pemainnya. Itu sambil ibarat ngekuras lah, dicuci dulu. Chelsea aja nggak kerasa kan udah 3 tahun. Iya, pelan-pelan. Chelsea nggak kerasa udah 3 tahun. Walaupun kalah lagi ya. Kalah lagi Chelsea kalah lagi. Kesempatan besok. Arsenal. Lawan Ipswich. Nyangsak kedua nih. Ya, tapi emang bener lah menegaskan lagi si Enzo Maresca. Emang kita nggak bersaing buat gelar kok. Dan Enzo Fernandez, kapten tim juga bilang, kalau yang dibilang Maresca kayak gitu, saya bingung media kenapa nanyain lagi sih. Emang kayak gitu si Enzo Fernandez tuh bilang gitu. Udah klop ya, udah klop kayak emang udah. Pokoknya semua ngomong nggak juara ya, nggak usah mikirin juara ya. Iya, udah. Pokoknya jawabnya begini. Iya, seakan-akan di ruang ganti tuh setiap mau keluar press conference digituin dulu gitu. Kita cuma bermain cantik. Bilang kalau ada yang nanya juara, nggak juara. Iya. Masih jauh bukan? Iya, tapi mendingan begitu sih. Iya, mendingan begitu. Matahin ekspektasi di awal udah. Tapi gue nemu baru lagi nih pelatih kayak gini tuh. Maksudnya skemanya ya. Iya, cara PR-nya nih kayak kalau dibilang tuh kayak ini tuh. Direktur Persib dulu PT PBB Teddy Cahyono. Tiap tanya Bobotoh, ini bukan pemain yang beli. Nggak ada gitu, udah nggak mau beli pemain. 2 hari 3 hari kemudian don deal gitu anjing kerjaan dia kayak gitu. Itu dia nggak mau ngasih ekspektasi kan, berarti kan itu mending udah lu anteng-anteng ntar juara kalau udah waktunya deh. Mengingatkan gue sama Teddy Cahyono. Mendingan begitu daripada keluar-keluar di awal. Daripada keluar-keluar di awal. Tapi ini bagus loh buat kesehatan mental fansnya ya. Itu fansnya jadi nggak berekspektasi. Iya, benar. Zero expectation, main lebih lepas, main bener-bener fokus ke match, nggak. Walaupun agak berseberangan dengan gaya gua ya, sebenarnya gua kalau gua berandai jadi pelatih nggak mungkin gua ngomong. Nggak bakal ngomong. Nggak bakal. Apa yang bakal lo ngomongin tuh? Pokoknya harus juara. Nggak juara, gua pecat semua. Cara mainnya kayak gini, taktiknya kayak gini, gua mau main bagus. Tapi kalau lu main jelek, kalau lu menang, terserah lu. Pokoknya harus menang. Jadi ada pressure. Gue mah gak peduli gue. Pun gak juara. Yang penting kasih pressure aja dulu. Tapi itu di depan doang kali do. Di dalam mah kayak gitu juga. Di dalam kayak di pressure. Iya. Di depan aja. Mungkin lebih fokusnya ke taktikal. Yang penting lu bermain sesuai taktik gue. Gitu. Kan itu ya emang berarti Enzo Maresca tahu ilmu komunikasi. Cuma kurang lah pelatih kurang terlalu humble kayak gitu emang agak kurang juga. Gak bagus ya. Harus agak belagu juga. Iya. Harusnya dengan
nggak ada kayaknya dengan pemahaman taktik cerdas tapi songongnya kayak Mourinho gitu, nggak ada kayaknya. Mourinho tuh pada masanya bener anjing ngomongan dia. Iya, gue tahu maksudnya cerdas tuh artinya menghibur gitu. Karena menurut gue Mourinho nggak pernah menghibur. Tapi Pep juga songong loh. Pep tuh songong. Tapi nggak songong Mourinho. Iya, emang songong. Ada dia. Pep kadar songongnya ada. Kadar songongnya ada. Yang Special one. Iya itu Mourinho. Makanya special one. Iya. Yang gue kira bisa tuh sebenarnya awal-awal Jurgen Klopp, ternyata beda banget. Jurgen Klopp tuh kalau Jurgen Klopp nggak belagu. Iya. Emang energik aja, emang banyak gula aja. Sugar rush anjing. Iya emang doyan ngamuk-ngamuk. Black emang tuh. Tapi emang itu pelatih idaman Jurgen Klopp ya. Iya, passionate banget tuh. Iya gue suka banget aja. Gila, luar biasa emang. Oke, gimana teman-teman menyikapi kekalahan lagi dari MU? Teman-teman mau ngambil pekerjaan yang mana dari 3 pekerjaan di awal tadi? Kalau saya sih lebih milih ngasih makan harimau lapar. Karena MU ini udah lapar piala, ini bahaya banget ini. Oke, kalau gitu nanti kita bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.